Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali berjumpa kembali dalam seri renungan mingguan Diberkati Senantiasa yang ditayangkan melalui channel YouTube GKPB Mage Pakerti. Saya berharap dalam seri renungan tentang kunci kebahagiaan pernikahan akan sungguh-sungguh membawa kita sekalian untuk menikmati kebahagiaan nikah itu, menikmati kebahagiaan sebagai suami istri. Itulah kerinduan saya pribadi, mungkin juga menjadi kerinduan kita bersama di tengah-tengah maraknya perceraian, maraknya masalah-masalah keluarga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mungkin saudara masih ingat apa saja yang menjadi rahasia atau kunci kebahagiaan dalam pernikahan. Kunci yang pertama adalah jaga, pelihara kemesraan pada masa pacaran. Karena memang masa pacaran itu sungguh-sungguh rasanya masa di mana kita benar-benar merasakan ada suasana mesra hubungan satu dengan yang lain. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan membawa masalah waktu kita tidur. Dengan kata lain, kalaupun ada masalah, kita selesaikan. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau ada yang lain salah, kita harus belajar untuk memaafkan. Lalu, apa kira-kira yang menjadi kunci kebahagiaan dalam pernikahan yang ketiga ini? Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebuah tema. Jadi, jadikan Yesus sebagai inti atau pusat rumah saudara. Jadikan Yesus sebagai pusat ataupun inti dari rumah tangga saudara. Mengapa kita harus menjadikan Yesus atau Tuhan menjadi inti pusat daripada pernikahan? Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Itu dikatakan di dalam Mazmur 127 ayatnya yang pertama. Jadi jangan ganti dengan yang lain pusat daripada hidup rumah tangga saudara. Misalnya diganti dengan kekayaan, misalnya diganti dengan ketenaran, misalnya diganti dengan berbagai macam hal di luar daripada Tuhan. Jikalau hal ini saudara lakukan, maka berapapun uang, kekayaan yang saudara pakai membangun kebahagiaan rumah tangga, itu belum menjadi jaminan. Demikian juga ketika kita memakai hal-hal yang lain di luar Tuhan untuk membangun kebahagiaan rumah tangga, itu pun kita tidak bisa jadikan sebagai sebuah jaminan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mau menjadikan Tuhan sebagai pusat dari kehidupan rumah tangga kita, maka kita sebagai umat Tuhan haruslah mengakui Tuhan di dalam segala laku kita untuk meluruskan jalan kita. Kita harus mengakui bahwa Allah sanggup meluruskan jalan kehidupan rumah tangga kita. Itulah yang disampaikan di dalam kitab Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita
sudah berjalan ke kanan ataupun ke kiri, tidak sesuai dengan tujuan atau patokan-patokan yang Allah telah tetapkan dalam membangun kehidupan rumah tangga, maka kita sebagai umat Tuhan harus kembali kepada apa yang Tuhan kehendaki. Mengakui Dia sebagai instruktur, mengakui Dia sebagai yang ahli di dalam membangun rumah tangga, kehidupan kita. Tempatkan Dia sebagai pusat kehidupan rumah tangga kita. Ketika kita sudah melakukan kehidupan yang demikian, yakin dan percayalah, maka dalam rumah tangga itu akan ada damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan membawa sukacita, akan membawa kebahagiaan. Karena itu seperti di dalam Filipi 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai pusat rumah tangga yang bertata dalam hati kita, maka damai sejahtera Kristus akan memenuhi hati dan pikiran kita. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, bila mana selama ini yang kita jadikan pusat sebagai dasar rumah tangga kita, bukan Tuhan, kita kembalikan. Jadikan Tuhan Yesus sebagai inti, sebagai pusat kehidupan rumah tangga. Andai kata kita sudah berjalan melenceng, biarlah Allah yang menjadi pusat meluruskan jalan kita. Sehingga janji Tuhan untuk meletakkan damai sejahtera dalam hidup kita akan benar-benar menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Melalui renungan ini, saya sungguh berharap kita akan mendapatkan kembali dambaan ketika kita membangun rumah tangga. Dambaan kita untuk memperoleh sukacita dalam hidup berumah tangga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur oleh karena Engkau telah membekali kami teristimewa sebagai suami istri, sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Membekali kami dengan firman-Mu, membekali kami dengan bagaimana kami boleh meraih kebahagiaan sukacita di dalam kehidupan rumah tangga kami. Ketika kami mendengar renungan ini, kiranya Roh Tuhan sendiri yang bekerja dalam hati kami, sehingga kami benar-benar menerima firman ini dengan penuh sukacita. Dan kiranya Roh Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga apa yang menjadi impian kami, cita-cita kami sejak awal kami berumah tangga, yakni memiliki hidup sukacita dan bahagia, sungguh-sungguh akan menjadi kenyataan yang kami alami secara real dalam kehidupan rumah tangga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini. Semoga Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat, kebahagiaan rumah tangga akan memberkati saudara. Shalom.